Comtix. Yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini yaitu latar belakang, usulan solusi, spesifikasi desain sistem, desain overview, demo prototipe, dan penutup. Untuk bagian latar belakang dan usulan solusi, saya serahkan kepada Saudara Andika. Silakan, Mas Dika. Jadi dalam proses Komtix ini aku akan menjelaskan latar belakang yang mana yang pertama itu ada proses as is. Ini yang pertama ada klien melaporkan bug melalui chat atau email. Terus setelah itu ada admin atau engineer menerima laporan secara manual. Lalu yang ketiga ada engineer memproses laporan berdasarkan pesan. Yang keempat ada engineer meminta klarifikasi melalui chat atau email. Terus yang kelima ada engineer menyelesaikan perbaikan bug. Dan yang keenam ada engineer menginformasikan hasil perbaikan via chat atau email. Dan mungkin ada beberapa masalahnya, yaitu yang pertama laporan dikirim melalui media tidak terstandar. Em, Misalnya itu WhatsApp, email, telepon. Terus habis itu ada laporan dibaca dan ditafsirkan tanpa format baku. Yang terakhir ada jika informasi kurang, engineer menghubungi klien kembali secara manual. Nah, yang selanjutnya aku akan menjelaskan dari usulan solusi, yaitu membuat sistem yang dapat mengimplementasi poin berikut, yaitu diambil dari proses to be. Yang pertama, melakukan laporan melalui form digital. Yang kedua, struktur informasi memiliki standar. Yang ketiga, maintainer dapat memverifikasi laporan. Yang keempat, alur lebih sistematis dan mudah dipantau. Yang kelima, sistem merekam riwayat laporan. Untuk bagian spesifikasi desain sistem, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Dean dan rekan Rizky. Silakan. Oke, Yang ini kebutuhan mungkin fungsional. ya, dulu Sistem yang dibuat tidak diharapkan dapat satu, memiliki autentikasi, login dan recovery, menampilkan daftar tiket, menampilkan detail tiket, memberikan komentar pada tiket, menampilkan aktivitas terbaru pada tiket, menampilkan daftar software, menambahkan asosiasi software ke klien, membuat summary tiket, membuat tiket, menutup tiket, dan mengelola akun pengguna. Kebutuhan fungsional mencakup eh, security, accessibility, authori- authorization, authorization, integrity, dan usability. Authorization adalah pembatasan akses berdasarkan role. oke. Sekarang nih bagian saya ya di use case diagram. Jadi ini eh ya, jadi yang biru ini adalah fitur yang utama. Jadi maintainer bisa view tiket yang belum selesai, terus bisa ngelihat tiket-tiket yang dipartisipasi, terus klien bisa membuat tiket, dan sama juga kayak maintainer bisa ngelihat tiket yang lagi dipartisipasi dan bisa ngelihat notifikasinya, atau kalau di diagram ini namanya activity, terus bisa lihat ke details juga. Nah, extend ini maksudnya, jadi kalau misalnya dia view tiket details, dia bisa punya opsi buat komen, punya opsi juga untuk nutup tiketnya gitu. Jadi kayak opsional lah. Nah, itu yang pertama. Saya masuk ke diagram kedua. Nah, kalau yang ini bagian manajemennya ya. Nah, admin di sini bisa create software, bisa create user, tapi sebagian besar sama sih. Di sini bisa view tiket juga, sama bisa ngelihat detail juga. Bedanya kalau yang di manajemen ini dia read only, dia gak bisa komen, dia cuma bisa ngelihat data-datanya aja. Nah, sama kalau yang role manajemen dia lebih ke statistik sih. Udah. Nah, ini flowchart sistem yang pertama. Ini ini high level banget ya. Jadi pertama dia start, terus ada dia punya hak akun atau enggak. Kalau enggak dia ke pemulihan akun, kalau enggak ke autentikasi. Intinya di sini em,
usernya setelah autentikasi bakal diarahin ke role-nya masing-masing. Nah, kalau diperhatikan ini kan beda ya, bukan kayak kotak biasa, kayak ada dua garis gitu. Itu namanya subproses. Jadi setiap kotak di sini bakal punya flowchart-nya masing-masing. Nah, karena durasinya ini agak agak sedikit ya, jadi kayaknya bakal kita overview aja deh yang lainnya. Boleh lanjut ke diagram yang kedua. Nah, ini proses autentikasinya. Jadi subprosesnya intinya aja dia bakal ngarahin ke role masing-masing, ke dashboard sesuai role masing-masing. Lanjut. Kalau ini yang pemulihan akun, nah kalau yang ini ya apa ya? Ya buat reset password lah, bisa dicek juga. Tuh, udah lanjut. Kalau ini buat inisiasi pelaporan masalah, ini dia dari klien ya. Kalau waktu di start, kenapa nggak saya kasih ke konektor klien gitu? Karena emang dia waktu di diagram yang pertama tadi, itu dia bakal bisa ngelakuin subproses ini khusus kalau misalnya role-nya udah klien. Jadi di sini nggak ditambahin lagi role klien gitu. Nah, terus waktu nanti dia end, ya udah dia bakal balik ke konektor klien tadi yang di diagram satu. Kira-kira gitu. Ya. Nah, ini penanganan tiket. Jadi di sini nanti em, sistemnya bakal 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 apa ya? Nanti kalau misalnya si maintenernya mau komen, dia bisa komen. Kalau enggak. Kalau mau nutup tiket juga bisa nutup. Udah, lanjut. Ini monitoring dilakukan oleh manajemen. Jadi monitoring ini sebenarnya dia punya dua opsi. Yang opsi pertama buat ekspor data yang analitis. Analitis maksudnya ekspor data ringkasan tiketnya ya. Terus yang kedua dia punya opsi buat ekspor data beban kerja dari maintenance. Udah. Nah, ini pengelolaan data software di mana nanti adminnya bisa nginput software. Lanjut. Ini pengelolaan data pengguna. Jadi di sini nanti flowchart ini ngejelasin gimana caranya admin bisa bikin pengguna, nge-assign software ke pengguna, atau ngehapus pengguna. Lanjut. Mungkin itu aja tadi flowchartnya. Oke, baik. Selanjutnya di bagian keempat adalah desain overview ya. Ini akan dijelaskan oleh mungkin rekan Kapsar, rekan Dian, silakan. Ya, ya, ya. Jadi yang pertama ini adalah low fidelity ya. Ya secara ringkas ya ini apa? Jelaskan UI-nya secara ringkas banget ya. Soalnya simple banget tuh. Next. Dan ini yang high fidelity. Pokoknya ini detail banget. UI-nya udah bagus ya. Tuh ada logo user, ada ringkasan tiket, misalnya yang bertanggung, selesai, dan total tiket. Terus bisa lihat aktivitas terbaru itu, misalnya dari Rizky sama Dian. Kemudian ada software dalam masa dukungan ya. Next. Dan ini untuk low fidelity-nya yang tadi. Next. Dan ini high fidelity detail user. Itu ada nama depan, nama belakang, dan lain-lain lah. Next. Dan ini navigation diagram. Memetakan perjalanan pengguna dari akses awal hingga mencapai tujuan akhir. Ya pertama ya di landing page. Bisa ke documentation, login. Kalau lupa password ya ke akun recovery dan lain-lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk
prototype dari role admin. Jadi pertama kita masuk ke halaman login, kita login. Lalu di bagian dashboard sini ada beberapa opsi. Di sini ada sidebar, kemudian di sini ada ringkasan tiket, dan di sini ada quick action untuk tambah pengguna dan tambah software. Di sini bawah sini juga ada ringkasan mengenai software yang dalam masa dukungan dan aktivitas terbaru. Misal kita klik kita klik tambah software. Nah, di sini kita bisa menambahkan software yang ada gitu. Kita masukkan nama software-nya, instansinya, masa dukungan, kemudian kita bisa checklist pergi ke detail software setelah membuat kita buat. Oke, jadi di sini setelah kita buat maka akan langsung masuk ke halaman detail software-nya. Termuat di sini ada namanya, tanggal di baca, kemudian di sini ada quick action untuk perpanjang kontrak SLA dan asosiasikan pengguna. Kemudian di sini kita juga bisa lihat daftar pengguna yang sudah terdaftar, dan kita bisa filter menurut role-nya. Kita bisa lihat client, maintenance, management, dan admin. Kemudian di sini kita bisa tambah pengguna baru. Kita bisa masukkan namanya, email, kemudian instansi dan role yang akan kita masukkan gitu. Klik buat. Nah, di sini akan masuk ke halaman daftar pengguna. Di daftar pengguna ini ada informasi seperti nama, email, dan role. Dan di sini ada opsi kontrol akun seperti asosiasi software, reset password, dan hapus akun. Kita coba untuk asosiasi software. Nah, di sini kita akan mengasosiasikan atau menautkan user ini, dia ini terhubung ke software apa gitu. Oh, seperti ini ya. Kemudian kita akan tambahkan. Oke, nanti akan ada notifikasinya seperti ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk fitur-fitur yang dimiliki oleh role admin. Oke. Ini untuk dashboard kliennya ya. Jadi misalnya klien mau buat tiket gini bisa dibuat, dan ya gitu doang sih, klien kan cuma minta-minta. Oke, di sini aku akan menjelaskan yang bagian maintenance ya. Wait. Nah, di sini eh, nah, di sini kan ada data tidak tersimpan dari yang sebelumnya itu. Nanti kita cek detail. Nah, habis itu di sini kita akan melakukan komentar ya. Ini tambahkan komentar. Nah, di sini kan ada percakapan dari apa namanya si si admin sama si kliennya. Nanti ada percakapannya. Oh, ini disubmit dulu. Nah, habis itu ada percakapan. Halo, terima kasih laporannya, kami sudah mengecek like di server. Terus habis itu perbaikan sudah kami deploy. Sudah saya coba barusan. Habis itu sama-sama. Nah, ini sebenarnya maintenance sudah selesai dan kita langsung aja untuk menutup tiket, tutup tiketing. Nah, habis itu kita bisa kembali ke dashboard untuk lanjut ke manajemen. Di sini aku akan membahas flow management. Di sini ada ringkasan tiket, kita bisa ekspor. Dari tanggal awal, tanggal akhir, dan tanggal akhirnya bisa di-download. Setelah itu, kita bisa melihat tiket yang sedang berlangsung, cek detailnya. Ada dari Dean dan Rizky. Setelah itu, distribusi beban kerjanya juga bisa kita ekspor juga dari tanggal awal dan tanggal akhirnya. Setelah itu ada daftar tiket, ada semua daftarnya. Setelah itu ada daftar softwarenya. Setelah itu ada profil kontak akun dan semuanya. Terus logout. Itu saja atau gimana? Oke, baik. Mungkin sekian demo prototipe dari kami, dan ini sekaligus mengakhiri presentasi dari kelompok 2
untuk tugas besar mata kuliah pengantar rekayasa perangkat lunak. Yaitu kami mepresentasikan produk software kami yaitu Comtix, sebuah aplikasi manajemen ticketing. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.